Halo Rider, selamat datang di channel Auto Rider. Kali ini kami sudah berada di Yamaha DDS Cempaka Putih dan di belakang saya sudah ada Yamaha X-Max dan ini yang model lamanya. Terus di sebelah sana ada yang model barunya dan kali ini kita akan membedah apa aja sih perubahan yang ada pada Yamaha X-Max Connected 250 terbaru dari Yamaha ini. Nah, kira-kira apa aja sih yang berubah dari Skutik Maxi Yamaha ini? Bersama saya Tio Palevi, selamat datang di Auto Rider dan selamat nonton. Oke, sekarang kita bahas perbedaan dari X-Max Connected yang baru ini dengan yang lama. Dan sekarang kita udah sama Pak siapa Pak? Sorry, Ferry. Oke, Pak Ferry. Nah, sekarang beliau yang akan menjelaskan gimana detail perubahan yang ada di X-Max Connected ini. Oke Pak, sekarang kita bahas dari apa dulu nih? Kita dari frame dulu aja ya. Oke, secara basic frame ya. Kita basicnya masih X-Max yang sebelumnya. Ya. Jadi hanya perubahan konfigurasi untuk cover saja. Dan yang paling terlihat itu di sini ya, di bracket depan. Ini untuk windshield dan juga untuk meter unitnya. Oke. Ini baru. Ini benar-benar baru semua ya Pak ya? Bentuknya. Jadi secara frame perubahannya hanya pada dudukan saja, dudukan cover dan juga pada meter. Sedangkan dari sisi engine, kita ke sisi engine ya. Oke, dari sektor engine ya. Perubahannya ada di O2 sensornya, yang sebelumnya ada di header ya. Jadi sekarang ada di muffler, karena O2 sensornya sudah dilengkapi dengan heater. Jadi sekarang kabelnya udah ada 4 kabel. Jadi kenapa dilengkapi dengan heater? Jadi agar akurasi untuk air fuel ratio-nya itu bisa lebih cepat akurasinya. Jadi dia akan mengirimkan sinyal ke ECU agar campuran bahan bakar dan udaranya sesuai dengan kebutuhan mesin. Oke, dampaknya bisa bikin apa Pak? Akselerasi? Pastinya emisi, yang pertama pasti emisi, dan juga konsumsi bahan bakar. Selain itu, dari segi ECU-nya juga, ECU-nya di sini ya. Ini kita lakukan mapping ulang. Jadi optimalisasi dari konfigurasi mapping ECU dengan O2 sensor dengan heater, jadi akselerasi di putaran bawah ke menengahnya bisa lebih smooth. Kemudian selain rangka, sebetulnya dari sisi dimensi juga ada perubahan, lebih lebar. Kenapa lebih lebar? Karena pertama kita ada ubahan dari tuas remnya ya, tuas rem yang lebih panjang. Jadi harapannya bisa improve feeling pengeremannya. Tapi selain itu juga stangnya juga kita lebih lebar 2 cm ya. Jadi handling dan stabilitasnya akan berbeda dengan model yang sebelumnya. Oke, terus handlebar juga bisa disetting berarti ya Pak? Handlebarnya masih sama dengan yang sebelumnya, maju mundur ya. Tinggal dirubah saja posisi bautnya. Oke. Terus perubahannya di apa lagi Pak? Yang paling sih posisi baterai bracketnya ini beda. Dan juga speedometernya udah pasti ya berbeda. Karena sekarang sudah infotainment display, jadi ada 2 display. Jadi kita untuk communication control unitnya sudah kerjasama dengan Garmin ya. Oke, berarti si kabel bodi, kelistrikan semua berubah ya Pak? Berubah semua. Karena untuk meter ECU ini membutuhkan informasi juga dari ECU. Jadi untuk kabel bodinya, ECU-nya dan juga speedometernya pasti harus kita ganti. Oke, berarti ECU-nya emang benar-benar beda dari yang model sebelumnya ya. Oke, terus bagasi Pak, ada perubahan nggak? Oh, secara untuk pertama dari jok dulu ya. Oke, dari joknya ya. Dari jok juga ini kita buat lebih ramping ya. Ini bagian sini juga bagian ini lebih ramping. Jadi harapannya biar jarak atau jangkauan kaki ke tanahnya bisa lebih enak lagi, bisa lebih menjepit lagi. Nah, dari perubahan ini secara bagasi juga ada perubahan sedikit. Oh, bagasinya di sini. Di luar ya?
di luar. Oh Pak, berarti sorry tadi yang bagian jok buat yang tingginya kurang dari 170 bisa, kalau yang sekarang bisa napak lah satu kakinya ke tanah. Jadi lebih pede ya Pak ya? Betul. Oke. Dan juga tingkat kekerasannya juga ini kita lebih empuk dibandingkan dengan yang sebelumnya. Oke. Tulangannya sama nggak Pak sama yang sebelumnya? Rangkanya? Rangka joknya? Oh beda. Karena kan ada lakukan di sini juga beda. Oke. Lakukan di sini juga. Ya. Terus berarti ke bagian bagasinya ya? Nah untuk bagasinya ini saya compare yang ini yang sebelumnya, ini yang baru ya. Karena tadi ya perubahan dimensi jok tadi, jadi ada lakukan di sini. Tapi untuk fungsinya masih tetap sama, bisa muat 2 helm. Oke, ukurannya berapa sih Pak ini Pak? 44,9 liter. Yang baru ya? Iya. Oke. Terus selebihnya ada perubahan Pak di kaki-kaki, di CVT gitu? Untuk kaki-kaki dan CVT settingannya kita masih sama dengan yang sebelumnya ya. Jadi kita lanjutkan lagi karena memang performanya juga sudah cukup oke. Jadi kita masih terapkan lagi di X-Max yang baru. Oke, terus kalau buat si pengereman tadi yang berubah cuma handle remnya aja ya? Iya, jadi di feeling pengereman saja lebih berbeda. Sistemnya masih sama kayak yang sebelumnya ya? Tapi jangan lupa juga ya, bodinya juga berbeda, lebih slim ya. Jadi koefisien of drag aerodinamiknya atau gaya gesek aerodinamiknya juga lebih rendah. Jadi kalau kita ingin mencapai top speednya bisa lebih cepat dibandingkan model sebelumnya karena tidak hambatan dari udaranya lebih kecil. Oke. Terus Pak, ini berarti pertanyaan dari teman-teman semua nih, ada nggak sih Pak bagian yang dari X-Max Connected ini yang bisa dipakai ke X-Max lama? Ya misalkan panel instrumennya deh. Panel instrumennya kalau misalkan dipaksakan mau ke X-Max lama bisa-bisa saja, cuma meternya harus baru dan juga dudukannya kita harus buat ya, dudukannya. Kemudian juga wiring harness atau kabel bodinya juga kita harus ganti semua ya. Kemudian ECU-nya juga harus ganti. Kemudian pressure relay juga semua sudah ada di speedometer. Jadi kalau mau ganti lampu sen juga itu ikutnya ke speedometer, jadi nggak pakai flash relay lagi. Oke, terus kalau buat si perangkat TFT display-nya sendiri nih Pak, harganya berapa sih Pak? Harganya 5 juta. 5 juta baru perangkatnya doang ya berarti? Meter unitnya saja. Belum sama kabel bodi, kelistrikan segala macam ya. Jadi mendingan tambah atau ganti baru ya? Kita terima trade-in juga kok. Oke Pak, terima kasih ya Pak ya. Ya. Oke Riders, itu dia tadi bagaimana hasil bedah kami terhadap Yamaha X-Max Connected terbaru ini, mulai dari bodinya yang ditrondolin segala macam itu tadi Anda bisa lihat sendiri kan apa aja perubahan yang diberikan Yamaha pada skutik Maxi Yamaha 250cc ini. Bagaimana menurut Anda dari perubahan yang dihadirkan dan juga harga yang ditawarkan? Nah, silahkan tuliskan komentar Anda di kolom komentar di bawah ini. Dan kita sudah sampai di penghujung video. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan video ini sampai habis dan juga sudah like serta subscribe channel Autorider. Main-main juga ke website kami di www.autorider.com dan Instagram kami di @autorider.com. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.